Kemarin masuk di SMP. Oh, justru di SMP ya. Yang ketika di 2020 kemarin, karena perkiraan ketika 2024 dia sudah memilih. Oh gitu, so ya lebih dini ya. Lebih dini. Oke. T-Talk, Dynamic Talk from the top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di podcast T-Talk, Dynamic Talk from the top. Podcast program studi ilmu komunikasi Fakultas Teknik Universitas Abdurrahman. Bersama ini kita bersama dengan Bapak Muhammad Dong, Ketua Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir. Selamat datang Pak Dong. Ya, yang ya. kali ketiga ya. Ya, kali ketiga ke Abdurrahman. Moga betah dan terus berkunjung kemari. Siap. Kami sengaja ngundang Pak Dong nih untuk berbincang-bincang terkait persiapan dan tahapan pelaksanaan pemilu di Kabupaten Indragiri Hilir ini, khususnya di tupoksi Bawaslu. Dan menarik, tema yang kita pilih pada kesempatan kali ini yaitu menggapai pemilu berkah. Ini kami adopsi dari slogan Pak Dong nih. Iya, siap. Yang aktif ya, tidak mengenal lelah, berkeliling Indragiri Hilir untuk bahkan keluar kota ya, sampai di provinsi. Di setiap ada event MOU disempat-sempatkan untuk melaksanakan khutbah ya, safari khutbah. Nah, ini sebuah program yang luar biasa juga menurut kami. Oke, sebelum kita lanjut diskusi lebih jauh, saya ingin perkenalkan dulu profil Pak Muhammad Dong ini. Lahir di Benteng 17 Maret 1972. Sebentar lagi milad nih Pak Dong. Alamat di Tembilan Barat, Indragiri Hilir. Nah, ini yang menarik nih, pengalaman di bidang kepemiluan luar biasa ya. Merintis dari bawah, anggota KPPS sejak Orde Baru 92, 97, masuk reformasi 99 sampai 2004. Ya. Anggota KPPS di mana nih? Kelurahan, di kecamatan, di Benteng, dulu masih desa. Oh, masih di kelurahan dan desa ya. Lalu tahun 2008 Pak Dong terpilih menjadi anggota Panwasli Pilgubri tahun 2008, Pilkada Gubernur, dan tugas di Kabupaten Indragiri Hilir. Oke. Kemudian anggota KPU Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2008 hingga 2018. Satu dekade, 2 periode Pak Dong ya. 2 periode. Dan saat ini beliau di Badan Pengawas Pemilu Indragiri Hilir sejak 2018 hingga saat ini. Ya. Apa sih enaknya di penyelenggara pemilu Pak Dong? Iya, baik. Kalau ditanya apa enaknya, sebenarnya istiqomah kayaknya. Iya. Di sini saya melihat bahwa sejak Orde Reformasi itu, pemilu ini bisa kita perbaiki pelaksanaannya, kualitasnya dan lain sebagainya, sehingga saya menganggap saya bisa berperan di situ, bisa mengabdi sebagai penyelenggara pemilu untuk melaksanakan pemilu itu bagaimana terlaksana dengan sebaik-baiknya, tidak seperti pemilu di zaman Orde Baru yang mana sebelum hari H sudah bisa ditentukan siapa pemenangnya. Tetapi jadi kalau bicara apa namanya nih, demokrasi ini kan ada demokrasi prosedural dan substansi. Dan seolah-olah Orde Baru itu hanya terkesan proseduralnya saja ya. Ya, seperti itu. Jadi kalau di timang-timang enak mana Pak Dong? Jadi di KPU atau di Bawaslu?
Jadi berarti di sama-sama penyelenggara ya. Ya, saya 10 tahun di KPU. KPU itu kan kita bicara teknis ya. Teknis ya. Apa yang kita lakukan sudah jelas ya, sudah aturannya sudah jelas, sebenarnya tinggal melaksanakan. Tetapi kalau di Bawaslu dalam hal ini fungsi-fungsi pengawasan ya bisa lebih leluasa memahami aturan, mencermati aturan dan melaksanakan aturan dalam hal pengawasan itu. Kalau dari segi Bawaslu? Ya di Bawaslu. Kalau tadi ditanya mana nyamannya, kalau saya lihat lebih rileks, lebih leluasa di Bawaslu dibanding di KPU, karena di KPU itu seperti yang saya katakan tadi teknis, pikiran semuanya terkuras ya seperti itu. Tetapi kalau di Bawaslu, tapi bicara resistensi lebih berat di Bawaslu sepertinya, karena orang curi star lapor ke kita, orang serangan fajar lapor ke kita. Memang betul. Kalau dari segi resistensi memang lebih berat di Bawaslu ya, karena di situ ada tanggung jawab ya, tugas-tugas pengawasan dan penegakan keadilan pemilu. Tadi disampaikan serangan fajar dan sebagainya. Ya, di situlah tantangan yang menyenangkan bagi saya. Ya, bagi saya dalam hal bahwa kita harus serius, dibutuhkan keseriusan, dibutuhkan keikhlasan ya, bagaimana menegakkan aturan itu dengan sebenarnya ya, dengan mampu netral, menjaga integritas dan lain sebagainya. Siapapun yang melakukan pelanggaran maka harus sebagai pengawas pemilu harus melakukan penanganan pelanggaran. Ya, seperti itu. Baik, kita kembali ke tema Pak Dom. Iya. Sebagaimana saya kemukakan di awal tadi bahwa kita mengangkat tema menggapai pemilu berkah. Iya. Nah, kami mengangkat tema ini berangkat dari tema yang sering juga Pak Dom gaungkan ya. Betul. Karena saya lihat ini agak unik Bawaslu Inhil ini. Iya. Karena menggapai pemilu berkah. Jadi konsep pemilu berkah seperti apa yang bisa dikonkretkan seperti Pak Dom? Yang jelas kalau bisa kita lihat dulu apa itu berkah sebenarnya. Berkah itu kalau kita lihat dari bahasa Arab itu barokah, artinya nikmat. Ya. Jadi kita harus melaksanakan pemilu ini dengan nikmat. Curahan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala sampai nanti hasilnya. Seperti itu. Kalau dari segi istilah bahasa, berkah itu adalah sayyidul khair, ya, bertambahnya kebaikan. Ya. Dengan pemilu semestinya kebaikan itu bertambah, ya, pembangunan semakin meningkat, baik itu kualitas hidup manusia meningkat dan sebagainya, ibadah meningkat dan sebagainya. Kalau hasil pemilu mampu menggapai itu, maka bisa mengarah kepada berkah. Tapi saya rasa itu sulit dicapai, makanya kami itu menggapai, bukan meraih. Yang kami gaungkan bukan meraih pemilu berkah, tapi menggapai pemilu berkah. Karena menggapai itu seperti yang susah diperoleh, mengulurkan tangan, susah memperoleh, tetapi bisa diperoleh. Ya. Berdasarkan pengalaman saya selama penyelenggara pemilu ini, ya, tadi disampaikan dari Orde Baru, ya, dari 1992, 97, 99 di Orde Reformasi, 2004 ya di Orde Reformasi, seterusnya menjadi penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten. Saya melihat pemilu ini hanya prosedural, ya, seperti yang Pak Arif sampaikan tadi, prosedural bagaimana sebagai sarana peralihan
kekuasaan dari 5 tahun, tetapi esensi dari pemilu itu yang Sayyidul Khair tadi itu ya, bertambahnya kebaikan itu seakan-akan tertinggalkan ya, padahal sesuai dengan tujuan negara kita ini kan menuju masyarakat adil dan makmur. Ya, dan itu tersurat juga di konstitusi kita, khususnya di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu dia tadi. Kalau pemilu ini kita biarkan terus seperti ini, hanya prosedural, ya, maka pembangunan yang kita harapkan, kualitas menuju masyarakat adil yang makmur kita idam-idamkan itu saya rasa tidak akan jauh panggang dari api susah untuk dicapai. Dan ini juga kalau kita misalnya mengutip dari surah Al-A'raf 96, walau anna alal qura dan seterusnya, itu kan sudah janji Allah Subhanahu wa taala bahwa jika negeri suatu kaum beriman dan bertakwa, maka akan diturunkan keberkahan dari langit dan bumi. Sejalan dengan slogan yang Pak Dong sampaikan ini. Jadi sebenarnya slogan saya itu dasarnya Al-Arab 93 itu. Karena saya melihat pelaksanaan pemilu ini selama ini, yang saya geluti selama ini, 10 tahun saya di KPU, hampir 5 tahun saya di Bawaslu, jauh dari pelaksanaan implementasi dari Al-Arab 96 ini. Ya, kalau bisa dikonkretkan dari pelanggaran seperti apa yang misalnya kalau bisa di kalau rinci Pak Dong, yang agak berat itu. Yang saya gaungkan selama ini adalah politik uang itu. Money politik itu yang tidak bisa kita pungkiri di setiap pemilu, apalagi dengan di sistem proporsional terbuka ini, memberikan peluang kepada siapa saja, bukan hanya kader-kader partai untuk menjadi peserta pemilu, menjadi caleg, terbuka untuk semuanya. Kapitalis politik berpeluang untuk menjadi caleg. Ketika itu dikuasai oleh orang-orang seperti ini, maka berkah pemilu itu akan semakin jauh. Makanya kami aktif menggaungkan ini, aktif menggaungkan ini bahwa berkah pemilu harus kita utamakan. Kalau di Al-Arab 93 itu kan 96 itu janji Allah kan melimpahkan keberkahan dari langit dan bumi, dari langit dan bumi ketika penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa. Tidak ada iman dan takwa bagi politisi yang melakukan politik uang. Betul. Jauh keimanannya rendah, ketakwaannya rendah. Bagaimana mau turun rahmat? Misalnya ketika dia terpilih, tidak akan mampu berbuat apa-apa. Ketika pemilu ini jauh dari berkah, siapapun terpilih, menurut saya siapapun yang terpilih tidak akan mampu melakukan apa-apa. Meskipun itu ustadz, kiai yang jadi anggota DPR, menjadi bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, bahkan presiden dan wakil presiden, kalau dia jauh dari iman dan takwa dalam proses pemilunya itu, maka kita akan sulit mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu kunci kebahagiaan yang sebenarnya. Oke. Salah satu yang menarik dari Pak Dong ini dibandingkan dengan komisioner-komisioner lainnya yaitu aktifnya melakukan safari khutbah keliling. Ini inisiatif pribadi atau minta izin dulu ke pimpinan, seperti apa Pak Dong? Jadi sebenarnya ide safari khutbah ini saya mulai ketika Pilkades
di Indragiri Hilir ya. Iya, iya. Oh, Pilkades ya, juga Pilkades. Ya, melibatkan saya mulai sebenarnya Bawaslu ya? Pilkades. Ya, sebenarnya tak ada kaitan secara Bawaslu itu dengan Pilkades. Ya, kebetulan saya di Pilkades itu masuk sebagai tim pengawas kabupaten ya, tetapi atas nama profesi ya, profesi pengawas pemilu masuk sebagai tim pengawas kabupaten. Saya menginisiasi ini, ya, menginisiasi masuk ke desa-desa yang Pilkades, ya, untuk mensosialisasikan politik uang ini, menolak politik uang, ya, menolak politik uang, karena saya menganggap bahwa ini merupakan sarana yang sangat efektif, ya, yang sangat efektif, karena di masjid itu, ya, di masjid itu semuanya orang serius. Tidak ada yang main HP, tidak ada yang bercerita, semuanya fokus ke satu titik, yaitu ke hati, ya, ke hati, ya. Jadi saya menganggap itu efektif, ya. Meski persoalan nanti apa yang saya sampaikan itu dilaksanakan, itu persoalan lain yang pasti saya sudah ikhtiar dulu ya. Sudah ikhtiar, dan saya yakin dari sekian banyak yang sholat di masjid itu, ya, puluhan, ratusan, ya, yang sholat di masjid itu pasti ada yang tersentuh, mengambil hikmahnya. Baik. Dan itu memang terjadi, tapi ini bisa dibuat kajian lah. Oh iya, ya, bisa dibuat kajian atau penelitian. PR juga oleh perguruan tinggi, ya, oleh Tasapura dengan pengabdian masyarakatnya, ya, pengabdian dan penelitian, ya. Banyak desa yang saya masuk ke khutbah itu, ya, incumbentnya yang prestasinya kurang baik, tetapi mengandalkan uangnya maju lagi, banyak yang kalah. Oh, banyak yang tumbang. Yang tumbang. Ya, yang saya masuk khutbah itu. Kalau saya melihatnya itu salah satu rahmat lah, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan bagaimana ikhtiar kita melakukan pesta demokrasi ini dengan sebaik-baiknya. Makanya saya mulai dari Pilkades. Iya. Setelah Pilkades, ya, karena menjelang memasuki tahapan pemilu, saya melanjutkan meluaskan lagi. Kalau pada tahapan Pilkades itu hanya desa-desa yang, dan di desa-desa yang Pilkades. Ya, ada gelombangnya juga kan? Iya, ada, iya. Dan itu mungkin gelombang terakhir ya menjelang gelombang pemilu nih. Kedua masih ada tahun ini ada Pilkades. Oh, tahun ini ada sekali lagi. Dan mungkin bisa dimaksimalkan bulan juga ya. Oktober kalau tak salah. 2023 Pilkades di Indhir. Insya Allah akan saya maksimalkan. Setelah itu makanya saya meluaskan di seluruh kecamatan, berusaha untuk masuk di seluruh kecamatan di beberapa desa. Alhamdulillah saat sekarang ini saya sudah masuk di 16 kecamatan. 16 kecamatan. Ya, karena berarti masih minus 4. Masih minus 4. Ya. Kenapa? Karena kegiatan ini nyisip-nyisip ya. Boleh dikatakan lillahi ta'ala, ya, tidak ada anggarannya. Oh, ya. Tidak ada anggarannya. Sampai ke Pulau Burung, sampai makanya saya belum bisa ke Pulau Burung, ini luar biasa. Ke Teluk Balengkong, ke Concong, ya. Yang daerah-daerah yang ekstrim sulit, yang ekstrim, yang harus nginap, ya. Betul, ya. Kalau saya nginap berapa lagi dan sebagainya, seperti itu, sehingga mampu itu. Saya berusaha istiqomah dengan ini. Ya. Ketika hampir sudah di seluruh kecamatan, saya ingin dengan adanya rencana kerjasama ini, makanya saya ingin juga melakukan di ibu kota provinsi Riau ini, di Pekanbaru. Saya sudah 2 kali ketika MOU dengan UIR, ya. Di Januari kemarin saya khutbah di Masjid Al-Munawwarah kampus UIR. Kemudian ketika MOU dengan UIN, saya juga khutbah di Masjid Al-Jamiah, ya, kampus UIN. Seperti itu. Jadi UIN Suska. Iya. Dan
sampai Jumat kemarin yang terakhir di UIN itu sudah seri ke-67. Luar biasa. Ya, sudah seri 67, 2 tahun lebih mungkin, karena ya tidak rutin juga sih ketika saya ada acara di Jakarta, acara di luar daerah, acara di provinsi ya, maka itu istirahat ya seperti itu. Oke. Jadi kurang lebih 2 tahun sebenarnya Safari Khutbah itu. Seri 67. Sudah seri ke-67. Iya. Ya. Tentu bukan waktu yang sebentar Pak Dong ya. Iya, bukan. Dan juga saya yakin tantangannya juga tidak mudah, selain alasan-alasan teknis tadi soal pembiayaan yang Pak Dong sampaikan tadi. Iya. Tentu juga bagaimana respon masyarakat Pak Dong? Kan masyarakat juga pemahamannya terhadap politik dan kaitannya dengan agama kan macam-macam. Berkhutbah di masjid kan dianggap Pak Dong pernah nggak mengalami dilema ini, artinya ada pertanyaan dari jamaah atau apa sehingga kalau, misalnya baik kalau secara langsung misalnya tanggapan negatif ya. Iya. Kalau secara langsung dengan saya itu belum pernah, tetapi melalui orang lain ketika awal-awal dulu waktu Pilkades dulu ya, saya masuk di suatu desa dan memang incumbentnya juga kalah di desa itu. Ternyatanya informasi yang disampaikan bahwa ada nada-nada miring ya. Kenapa itu yang dibicarakan di masjid? Iya. Kenapa? Iya, persoalan pemilu yang dibicarakan di masjid. Mungkin masih ini ya. Iya, karena masih dalam persepsi warga tidak, masyarakat itu khutbah itu kan bicara surga neraka. Iya. Mungkin anggapannya itu. Seperti itu. Mungkin ini PR kita semua juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Iya, tapi itu tidak menyurutkan niat saya. Insya Allah itu tidak menyurutkan ikhtiar saya. Iya, saya akan tetap terus melakukan ini ya, kegiatan Safari Khutbah ini dalam rangka mencapai pemilu berkah untuk kedepannya. Baik Pak Arif, jadi sebenarnya menggapai pemilu berkah ini Safari Khutbah itu hanya satu dari kegiatan yang saya lakukan. Ya, banyak kegiatan-kegiatan yang lain yang saya lakukan terkait dengan menggapai pemilu berkah ini. Di antaranya saya turun ke ibu-ibu yasinan. Majelis taklim ya. Ketika selesai pemilu kemarin, di samping Safari Khutbah, setiap minggu hampir setiap minggu kami bekerja sama dengan Muslimat NU Inhil. Ya, mereka yasinan, kami datang dengan semangat ikhlas itu. Ya, tidak ada apa-apanya ya. Kami hanya paling dikasih makan ya di situ. Kami numpang di kegiatan-kegiatan. Akomodasinya itu kan disiapkan mereka sendiri. Karena mereka yasinan, kami menyampaikan menggapai pemilu berkah di yasinan itu. Ya, dan respon ibu-ibu itu luar biasa. Dan itu saya kira positif juga Pak Dong, karena memang maaf nih, tidak bermaksud mengeneralisir. Kadang-kadang itu jadi lembaga pengajian itu jadi ajang pemerasan caleg. Iya, betul. Saya lihat ya, betul. Saya ini cerita masalah Pak Dong. Ini sedikit pengalaman ya. Kalau kita kunjungan kan pasti ada tuh tim komunikator dari mereka tuh, perwakilan mengatasnamakan pengajian bahwa kelompok ini sekian, dan kalau dapat seragam atau dapat rebana, dapat sound system, insya Allah akan mendukung. Nah ini juga perlu disejalankan dengan judulnya pengajian kan, tapi jangan menjadi ajang pemerasan terhadap caleg Dan saya sepakat dengan apa yang Pak Dong. Satu juga Pak Dong yang unik dari Pak Dong ini, Pak Dong ini paling di depan sebagai alarm mengingatkan kita. Betul. Saya perhatikan tuh di Facebook, di mana hampir nggak capek-capeknya tiap hari subuh tuh baru bangun kita lihat medsos sudah ada Pak mengingatkan sekian hari lagi, mulai dari
berapa 2000 hari lagi pemilu sampai hari ini, dan itu konsisten, dan di grup-grup WA begitu. Gimana Pak Dong? Apa ada yang pernah keberatan Japri Pak Dong atau seperti apa? Baik. Jadi ini sebenarnya salah satu pembelajaran saya untuk istiqomah. Iya. Jadi setiap hari itu seperti Pak Arif sampaikan tadi di Facebook, di grup WA. Saat sekarang ini saya men-share itu di 22 grup WA setiap pagi, bahkan sebelum salat subuh saya sudah share, atau setelah salat subuh di 22 grup WA. Iya, saya mengikuti yang di paguyuban. Kalau Pak Arif tadi menanyakan apakah ada yang keberatan, ya. Memang ada ya, kalau tak salah sudah 2 grup ya, 2 grup yang keberatan ya. Bahkan saya dikeluarkan dari grup itu ya. Bahkan grup intelektual malah. Ya, grup yang isinya grup itu intelektual. Tetapi tidak masalah bagi saya. Dikeluarkan satu, banyak lagi yang lain yang karena menganggap ini sangat bagus. Satu tumbuh 1000 ya. Saya dikeluarkan, saya tanya kenapa dikeluarkan, karena sering gerah itu gerah ya? Ada yang gerah katanya, memenuhin menyemaki handphone ponselnya seperti itu. Tapi tak masalah bagi saya. Itu tidak akan menyurutkan niat saya. Ya, saya akan selalu istiqomah terkait dengan ini, dan alarm Bawaslu ini sudah menasional. Saya juga share di grup Bawaslu nasional. Ya, saya tergabung di grup WhatsApp Ketua Bawaslu se-Indonesia. Ya, bahkan kalau saya terlambat nge-share ramai jadi bahan, jadi sesuatu, jadi ada yang kurang gitu ya. Bertanya-tanya warga grup itu. Bahkan saya pernah sekali karena saya ke kecamatan di desa tidak ada sinyal, tidak bisa saya men-share. Ya, saya meng-share-nya sore, macam-macam aja. Saya kira Bapak ada lagi sakit atau apa kabarnya. Segitunya. Dia sangat mengharapkan pagi-pagi itu ya, terutama kawan-kawan pengawas pemilu menunggu itu, karena dia teruskan juga. Yang Bawaslu Kabupaten Kota se-Indonesia itu dia meneruskan ke Panwascamnya. Dan di kalau mau buat sendiri kan, mau ngedit sendiri, kalau sudah dibuat Pak Dong kan tinggal kita nge-share aja. Tinggal copy paste, share, seperti itu, sehingga mereka tunggu. Oke. Satu lagi terkait dengan program desa binaan dalam Sadar Pemilu. Kabarnya di Inhil sudah ada 5 desa ya, dengan dimentori oleh masing-masing komisioner Seperti apa program desa binaan ini Pak Dong? Iya, desa binaan ini kami menamakannya Desa Sadar Pengawasan Pemilu. Tujuan utamanya bagaimana masyarakat di desa itu secara aktif, secara sadar berpartisipasi dalam melakukan pengawasan partisipatif. Ya, karena Bawaslu menyadari Bawaslu tidak bisa kerja sendiri, makanya sangat membutuhkan partisipasi masyarakat. Makanya kami sebenarnya sebagai percontoh memulai ini semacam uji coba. Tetapi sebenarnya intinya adalah menggapai pemilu berkah, itu yang kami juga utamakan di sini. Di 5 desa itu seperti saya itu membina desa Sungai Gantang namanya, di Kecamatan Kempas. Itu Pak Dong sendiri saya sendiri yang turun di situ melakukan pembinaan yang saya lakukan. Pendidikan politik itu juga menggapai pemilu berkah ini. Di Kecamatan di Sungai Gantang itu saya sudah khutbah di semua masjid tempat salat Jumat di Sungai Gantang itu. Sudah lebih 10 masjid di desa Sungai Gantang itu saya sudah khutbah di sana. Dan juga kegiatan menggapai pemilu berkah yang lainnya, misalnya pada kegiatan-kegiatan
Majelis Taklim, Hari Besar Islam, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, kami diberi kesempatan untuk memberikan pendidikan politik terkait dengan menggapai pemilu berkah ini. Di 5 desa itu kami maksimalkan sesuai dengan jumlah pimpinan, jumlah komisioner di Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir. Jadi ini bagian dari ikhtiar menggapai pemilu berkah tadi. Terakhir nih, apa harapan-harapan Pak Dong ke depan ini menyongsong pemilu 2024 ini? Kalau harapan saya ya seperti slogan yang saya gaungkan ini, bagaimana pemilu 2024 ini terutama di Kabupaten Indragiri Hilir, di Provinsi Riau, demikian juga di Indonesia ini mendapatkan berkah. Kita mampu menggapai pemilu berkah meskipun itu sulit, tetapi kita harus berusaha. Persentase pemilih yang memilih karena memang bukan karena politik uang dan lain sebagainya harus kita tingkatkan. Harus pemilih yang memilih dengan cerdas, pemilih partisipan pemilih yang memilih dengan cerdas itu harus kita tingkatkan grafiknya jumlahnya. Bukan memilih karena sesuatu. Itu yang ingin kami tingkatkan partisipasinya. Bagaimana berkah dari pemilu ini bisa kita dapatkan sebab dari pemilu ke pemilu. Sebenarnya jangka panjang meskipun 2024 ini berkahnya sekian, tetapi saya berharap di 2029 semakin berkah. Sampai nanti berikutnya benar-benar berkah, karena kalau ini tidak kita lakukan, ya seperti itulah pemilu-pemilu kita. 5 tahun kita hanya pemilu prosedural, menghabiskan uang sekian triliun, hanya alat untuk merebut kekuasaan dengan berbagai cara, melegalkan segala cara untuk mengganti kekuasaan, transisi kekuasaan politik transaksional. Ini saya berharap dengan kegiatan gaung pemilu berkah ini bisa kita kurangi sedikit demi sedikit. Makanya saya tidak lelah masuk ke ibu-ibu yasinan, masuk ke masjid-masjid untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya sebenarnya kita berpemilu ini dengan mengedepankan iman dan takwa. Syarat berkah itu iman dan takwa. Untuk mencapai ini bukan hanya kita menitik beratkan ke peserta pemilunya, tetapi saya juga mengharapkan ke penyelenggara. Makanya ketika seleksi ad hoc kami benar-benar juga mencari orang yang benar-benar pas, benar-benar berusaha maksimal untuk mencari pengawas ad hoc itu yang benar-benar mampu menggaungkan juga di kecamatan, dan juga pengawas kelurahan desa mampu menggaungkan juga menggapai pemilu berkah ini. Tapi terutama kepada peserta pemilunya kami memberikan sasaran, dan begitu juga kepada pemilihnya. Kan 3 hal yang sangat berperan secara langsung dengan pemilu ini, mempengaruhi kualitas pemilu itu, output pemilu itu, penyelenggaranya, pesertanya, dan masyarakat pemilihnya. Ini harus kita sasar semuanya. Kalau di penyelenggara, insya Allah kami mampu untuk menyiapkan itu. Tetapi 2 sasaran ini yang saya lakukan selama ini dengan program-program itu, bukan hanya sabari khutbah dan pengajian tadi, tetapi saya juga masuk ke kampus-kampus, sekolah-sekolah, terutama di Nil yang sudah hampir semua sekolah, bahkan sudah di kecamatan kami masuk tingkat SMA tingkat SMA. Bawaslu Guys to School. Bawaslu Guys to Campus. Kami memberi kuliah umum, tapi isinya menggapai pemilu berkah itu yang saya sampaikan. Demikian juga di sekolah-sekolah. Bukan hanya di SMA, Pak Arif.
saya juga kemarin masuk di SMP. Oh, justru di SMP ya. Yang di 2020 kemarin, karena perkiraan ketika 2024 dia sudah memilih. Oh gitu, so ya lebih dini ya. Lebih dini. Oke. Bahkan lebih dini lagi, bahkan saya masuk ke SD. Iya. Untuk pemilu berikutnya, kami menamakan pendidikan politik usia dini. Pendidikan politik usia dini. Kami memberikan pemahaman-pemahaman kepada murid-murid SD itu jahatnya politik uang. Iya. Sehingga untuk masanya ya dia sudah memahami dan secara dini bahwa politik uang itu jahat, dampaknya demikian demikian, yang merasakannya dia juga nanti setelah dia besar. Iya. Ya, seperti itu. Makanya itu yang kami lakukan. Iya. Makasih banyak Pak Dong atas kunjungannya. Apa yang digaungkan oleh Pak Dong, saya kira semua pihak harus ikut mendukung, termasuk kami di perguruan tinggi. Ya, betul kata Pak Dong tadi bahwa konsep pemilu berkat tadi kalau kita kaitkan dengan pengertian demokrasi modern saat ini, bahwa harus dimaknai dalam dua sisi. Demokrasi dalam artian prosedural, yang adanya pergantian regulasi kepemimpinan setiap 5 tahun melalui yang namanya pemilu, dan ada partai politik sebagai pesertanya, sebagai organisasi yang memiliki kewenangan untuk melakukan rekrutmen politik baik pada lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif. Tetapi yang lebih penting, yang tidak kalah pentingnya, bagaimana menggapai berkeberkahan tadi, yaitu substansi dari pemilu tadi. Artinya tidak ada kecurangan, mulai dari prinsip-prinsip luber dan jurdil itu betul-betul diimplementasikan oleh semua kalangan. Saya kira tidak saja oleh penyelenggara, calon dan pemilih, tapi semua, termasuk kampus juga dituntut untuk terlibat di dalam menggaungkan bagaimana keberkahan pemilu itu bisa kita gapai. Dan insya Allah sebagaimana janji Allah di surah Al-A'raf 96, jika negeri suatu kaum beriman dan bertakwa, maka akan mendapat limpahan rahmat limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dari langit dan dari bumi. Demikian podcast kita kali ini. Saya selaku host sekali lagi mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.